Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian dalam keadaan baik dan sehat. Anak-anak, tetap patuhi protokol kesehatan, memakai masker, jaga jarak, dan mencuci tangan. Anak-anak, hari ini hari terakhir MPLS. Saya harap kalian masih semangat. Untuk jadwal hari ini, yaitu yang pertama, pencegahan narkoba yang akan disampaikan oleh Bu Nuriyah Hidayati Saadah. Materi yang kedua, Adiwiyata yang akan disampaikan oleh Bapak Rahmat Basuki. Dan yang terakhir, yaitu penutupan MPLS. Anak-anak, silahkan perhatikan materinya dan segera kerjakan tugas-tugasnya. Lalu dikirim melalui grup sekolah. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 7A sampai 7G. Hari ini kita berjumpa dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, saya hari ini akan memberikan materi pencegahan penyalahgunaan narkoba. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Nuriyah Hidayati. Tugas keseharian saya adalah mengajar ilmu pengetahuan alam kelas 9. Jadi besok kalau sudah kegiatan belajar mengajar, kalian tidak akan bertemu dengan saya. Kemudian ini tempat tinggal saya di Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang. Mungkin anak-anak ada yang tahu, Secang itu letaknya di perbatasan dengan Kabupaten Temanggung. Kemudian ini alamat email saya ini. Ya, baiklah anak-anak, coba sekarang kita akan masuk ke materi yaitu tentang pencegahan penyalahgunaan narkoba atau NAPSA. Nah, sebetulnya narkoba itu apa? Mungkin anak-anak pernah melihat tayangan di televisi ya, ada berita yang menceritakan seorang artis yang ditangkap karena penggunaan narkoba. Nah, hari ini kita akan mengetahui sebetulnya narkoba itu apa, kok tidak boleh digunakan, apakah ada dampak negatifnya, dan seterusnya. Nah, coba kita akan melihat dulu apa sih yang dimaksud dengan narkoba atau NAPSA. Sebetulnya narkoba itu singkatan ya anak-anak, singkatan dari narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang. Nah, orang biasa menyebut dengan istilah narkoba. Atau ada juga yang menggunakan istilah NAPSA. Kalau NAPSA itu singkatannya adalah narkotika, psikotropika, dan zat adiktif berbahaya lainnya. Jadi namanya zat adiktif. Anak-anak jangan keliru dengan aditif ya. Jadi ada aditif, ada adiktif. Kalau zat aditif itu zat tambahan, ini sudah biasa kita gunakan dalam makanan, misalnya ada pemanis, ada pengawet, pewarna, dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak begitu berbahaya. Sedangkan yang kaitannya dengan narkoba itu zat adiktif. Jadi adiktif itu merupakan zat seandainya dikonsumsi nanti akibatnya akan menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Nah, sekarang coba kita akan melihat satu persatu. Nah, narkotika itu apa? Jadi narkotika itu adalah zat atau obat, bisa itu berasal dari tanaman yang merupakan bahan alami, atau juga dari bahan sintetis, zat kimia buatan. Nah, nanti kalau seseorang menggunakan narkotika, maka efeknya adalah tidak merasakan sakit. Sebetulnya dalam dunia kedokteran, narkotika itu digunakan sebagai obat bius, tetapi dalam ukuran yang diperbolehkan.
artinya tidak berbahaya, aman untuk manusia. Jadi obat bius ini biasanya digunakan ketika seseorang akan menjalani operasi misalnya. Jadi agar tidak merasakan sakit ketika operasi, maka orang itu akan disuntikkan obat bius. Kemudian yang kedua, psikotropika. Nah, sebetulnya psikotropika itu apa? Psikotropika itu adalah zat, baik itu secara alami dari tumbuhan, bisa juga sintetis atau buatan dari zat kimia yang nanti efeknya bagi pengguna psikotropika adalah mengalami perubahan mental maupun tingkah laku. Nah, ini berarti berbahaya sekali nih. Jadi nanti yang diserang adalah saraf di otak. Anak-anak perlu tahu bahwa yang namanya otak itu adalah pengatur kegiatan yang dilakukan oleh tubuh kita, pengatur dari fungsi organ-organ pada tubuh kita. Nah, kalau pengaturnya kok rusak, apa jadinya? Tubuh kita tentu tidak akan berfungsi dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah zat adiktif. Nah, tadi sudah saya katakan bahwa zat adiktif itu adalah zat yang menyebabkan ketergantungan atau kecanduan. Makanya kalau seseorang itu sudah mengkonsumsi zat adiktif, sekali itu hanya mencoba, nanti kedua kali akan menyebabkan ketergantungan. Artinya kalau tidak mencoba maka badan itu akan terasa tidak enak. Kemudian yang keempat adalah obat-obat terlarang, yaitu segala jenis obat yang peredarannya dilarang karena disalahgunakan. Nah, tentunya dilarang karena apa? Berbahaya. Makanya tidak boleh digunakan. Oke anak-anak, sebelum kita lanjut pada materi berikutnya, coba sekarang kamu simak video berikut. Ya, jadi video ini menggambarkan bagaimana seorang anak itu yang awal mulanya hanya karena pergaulan yang salah, kemudian hanya ingin coba-coba, ingin berpenampilan seperti temannya, akhirnya dia terjerat dalam penggunaan narkoba.
Nah, setelah kalian melihat tayangan video tersebut, hendaknya anak-anak bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata yang namanya narkoba itu sangat berbahaya. Sehingga akibatnya yang paling parah adalah pada kematian. Nah, untuk itu anak-anak mestinya memahami bagaimana caranya agar kalian tidak mengenal yang namanya narkoba. Nah, coba sekarang kita akan melihat jenis dan bentuknya dari macam-macam narkoba itu. Yang pertama, ini ada yang berbentuk cairan. Ini penggunanya biasanya menggunakan alat suntik untuk mengkonsumsinya. Nah, sebetulnya tadi yang narkotika yang digunakan sebagai obat bius ini juga dimasukkan ke tubuh manusia dengan cara menggunakan alat suntik. Nah, ini jenisnya ada heroin, amfetamin, dan kokain. Kemudian yang kedua ini yang bentuknya seperti pil. Ini kalau orang menyebutnya namanya ekstasi. Ada juga yang menggunakan istilah pil koplo. Nah, ini juga berbahaya. Kemudian yang ketiga ini sabu. Ini menggunakan alat hisap ya. Yang keempat ini ada alkohol. Nah, kalau alkohol itu biasanya orang mengkonsumsi dengan cara diminum. Yang berikutnya adalah daun, ini daun ganja. Biasanya dikeringkan kemudian dicampurkan pada rokok ya. Kemudian karena target peredaran narkoba itu juga anak-anak, maka pengemasannya disesuaikan dengan apa yang disukai anak-anak ini biasanya. Ini ada beberapa. Oh ya, ini yang pertama ini ada yang tidak kita sangka ya. Ini ternyata dalam lem itu ada juga zat kimia yang menyebabkan halusinogen atau halusinogen itu berhayal. Namanya zat LSD. Ini. Jadi ada jenis lem tertentu. Kemudian tanaman ini jamur. Jamur ini juga ternyata mengandung zat kimia yang berbahaya, namanya jamur psilocybe atau magic mushroom. Ini juga menyebabkan halusinasi atau berhayal. Kemudian ini yang tidak disangka ini, agar anak-anak itu tertarik, ternyata ada juga yang dikonsumsi dikemas seperti makanan anak-anak, misalnya permen yang berwarna-warni, sehingga kelihatan menarik. Tidak menyangka kalau sebetulnya dalam permen itu mengandung zat yang sangat membahayakan sekali. Nah, untuk itu anak-anak harus berhati-hati. Nah, sekarang kita akan mengetahui sebetulnya mengapa orang itu bisa terjerumus menggunakan narkoba. Nah, ini ada beberapa alasan ini. Yang pertama, yang paling sering adalah salah pergaulan. Hanya ikut temannya saja. Jadi mencari teman ternyata teman yang salah. Nah, ini perlu kamu perhatikan. Kemudian yang kedua, rasa ingin tahu. Kalau salah pergaulan, temannya menggunakan narkoba, maka saya yakin kalian pengen tahu apa toh yang dikonsumsi. Coba-coba saja. Tetapi karena saat itu efeknya ketagihan, yang awalnya coba-coba akhirnya akan menjadi kebiasaan. Yang ketiga, pelampiasan akibat adanya masalah. Jadi karena stres. Padahal sebetulnya yang namanya narkoba itu tidak menyelesaikan masalah, melainkan menambah masalah baru. Jadi hanya sebagai pelampiasan saja, tidak menyelesaikan masalah. Nah, ini jadi ada banyak alasan kenapa orang itu bisa terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Nah, yang perlu kalian kenal adalah ciri-ciri orang pengguna narkoba itu seperti apa. Ini nanti ada dua, ada ciri psikis itu jiwa, dan ciri fisik itu tubuh yang mudah kamu amati. Nah, coba kita mulai dari ciri psikis dulu nih. Yang pertama, mestinya orang itu suka menyendiri ternyata. Jadi tidak suka bergaul dengan orang banyak, menghindar dari perhatian orang. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, suka berlama-lama atau nongkrong tetapi di tempat yang tidak biasa, misalnya di kamar mandi, WC, gudang dan lain-lain.
Jadi dia menyendiri, berlama-lama, berhalusinasi. Kemudian yang ketiga, orang itu akan mudah tersinggung. Ya, karena memang psikisnya sudah tidak stabil. Kemudian cepat marah. Akibat lainnya dia ternyata menjadi orang yang tidak jujur, curang, tidak bertanggung jawab. Jadi psikisnya mengalami gangguan. Tentunya kalau dia mempunyai psikis yang tidak normal, maka kalau itu anak sekolah, prestasi sekolah akan menjadi menurun. Kalau orang dewasa, prestasi kerjanya juga menurun. Ini ternyata akibatnya berbahaya sekali ini. Kemudian ciri fisik, fisik itu tubuh, jadi langsung kelihatan. Yang pertama, berat badan turun drastis. Kenapa? Karena memang narkoba itu menyebabkan nafsu makannya berkurang, kurang tidur, sulit tidur, sehingga mata terlihat cekung, mata merah, mukanya pucat, bibir kehitaman, dan akibatnya pada sistem organ juga ini akan mengalami gangguan pada organ pencernaan, misalnya sembelit. Sembelit tahu ya anak-anak? Sembelit itu sulit BAB. Kemudian kalau yang mengkonsumsinya dengan cara disuntik, biasanya pada kulit itu ada bekas bintik merah, bekas suntikan. Kemudian ada bekas luka sayatan. Nah, jadi luka sayatan, luka itu tidak terasa sakit karena memang efeknya tadi adalah menghilangkan rasa sakit, bius ya, sehingga dilukai seperti apapun tidak akan merasakan sakit. Nah, itu ciri fisiknya. Sebetulnya banyak sekali ini ciri fisik yang umum yang kelihatan pada pengguna narkoba. Sehingga kalau kalian kok berteman, kok ternyata ada salah satu teman yang punya ciri-ciri seperti tersebut di atas, maka hendaknya kalau teman itu masih bisa diberitahu, maka beritahu agar dia menyadari dan menghentikan menggunakan narkoba. Tetapi kalau tidak bisa diberitahu, maka hendaknya anak-anak menghindari teman yang seperti itu. Carilah teman yang baik agar kalian juga tidak terjerumus ke dalam narkoba. Ya, kemudian kalau seseorang sudah terjerumus dalam penggunaan narkoba, maka akan mengalami banyak efek sampingnya, efek negatifnya. Di antaranya yang pertama, karena tadi efeknya adalah ketergantungan, maka sekali mencoba nanti efek berikutnya adalah kecanduan. Jadi kalau tidak menggunakan narkoba, maka badan itu merasakan sakit ya, sehingga dia akan selalu mencari-cari narkoba. Kemudian yang kedua, menurunnya kemampuan berpikir dan kemampuan motorik. Nah, kok bisa kemampuan berpikirnya turun? Iya, karena yang diserang adalah saraf pada otak. Sedangkan kita bisa berpikir itu kalau otak kita dalam keadaan yang sehat. Tidak hanya berpikir, pokoknya otak itu akan mengendalikan semua gerak kita, termasuk kemampuan motorik. Nah, ini. Sehingga ketika saraf otak sudah diserang narkoba, maka kemampuan motorik juga menurun. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, melemahnya konsentrasi. Tentunya kalau konsentrasi sudah melemah, maka dia tidak bisa, ketika dia masih usia sekolah ya tentunya tidak bisa belajar dengan baik. Kemudian yang keempat, sampai pada hilang ingatan. Jadi karena efeknya adalah menurunkan kesadaran, jadi tidak sadarkan diri, maka akan menyebabkan hilang ingatan. Kemudian yang kelima, perubahan fungsi otak. Nah, tadi sudah saya katakan karena saraf pada otak ini akan melemah, berkurang fungsinya. Kemudian yang keenam, efek psikologi. Misalnya halusinasi. Halusinasi itu berhayal. Depresi itu stres ya. Euforia itu gembira yang berlebihan tanpa ada sebabnya. Nah, ini. Kemudian gelisah dan hilang percaya diri. Nah, itu. Jadi tentunya pengguna narkoba ini sangatlah berbahaya ya. Kemudian yang ketujuh, perilaku agresif, tindak laku kekerasan. Jadi orang yang agresif itu akan mudah melakukan kekerasan. Misalnya apa? Misalnya
dia ya tadi cirinya kan mudah marah ya, mudah marah sehingga ketika dia marah dia akan melakukan kekerasan. Kemudian yang ke-8 perilaku kejahatan. Nah ini jadi perilaku kejahatan terutama kalau dia sudah kecanduan, kemudian untuk mendapatkan narkoba tentunya dia kan harus membeli. Ketika dia sudah tidak mempunyai uang maka dengan cara apapun dia akan mendapatkannya, termasuk mencuri dan sebagainya. Nah ini perilaku kejahatan. Kemudian yang ke-9 ini efek yang paling fatal adalah sampai pada kematian. Ini kalau memang sudah tidak bisa tertolong lagi. Nah biasanya pengguna narkoba itu kalau sudah ketahuan dia menggunakan narkoba maka akan dilakukan rehabilitasi dengan harapan dia bisa sembuh, meninggalkan narkoba dan bisa hidup kembali seperti orang layaknya ya. Jadi bisa walaupun tidak bisa sehat 100% ya. Nah ini orang pengguna narkoba ini sampai akhirnya pada sakit dan kematian nih. Nah anak-anak itu tadi beberapa ciri sampai pada dampak atau efeknya. Nah, kenapa kok saya memberikan materi ini pada kalian? Karena sebetulnya target peredaran narkoba itu adalah anak-anak usia sekolah. Jadi mereka itu jiwanya belum stabil, masih mudah terpengaruh. Nah, ya kalau pengaruh itu pengaruh yang baik tidak masalah ya. Tetapi kalau pengaruh yang tidak baik maka akibatnya adalah sangat fatal sekali. Kemudian caranya bagaimana agar kalian itu bisa terhindar dari pengaruh narkoba atau nafsa itu? Nah ini perlu kalian ketahui banyak cara. Yang pertama dan utama ya, yaitu perkuat ilmu agama dan keimanan kalian. Jadi sekuat apa pengaruh narkoba, kalau ilmu agama kalian, keimanan kalian itu lebih kuat, maka tidak akan terpengaruh. Kemudian yang kedua, bergaulah dengan orang-orang yang baik. Nah, tadi sudah saya katakan kalau kalian itu anak sekolah SMP ya bergaul dengan anak SMP, bukan bergaul dengan anak-anak yang putus sekolah, yang suka nongkrong di terminal mungkin, suka keluyuran di malam hari. Nah, makanya yang ketiga, hindari dengan cara tidak keluyuran pada malam hari. Biasanya orang yang pergi malam hari itu orang-orang yang pergaulannya tidak baik. Yang keempat, jadilah anak yang berbakti dan patuhi nasihat orang tua. Nah, jadi orang tua itu setiap saat menasihati demi kebaikan kalian. Kalau kalian itu nurut sama orang tua, saya yakin kalian tidak akan terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kelima, fokus dan aktiflah dalam kegiatan positif. Nah, jadi kalian kalau punya waktu luang, maka gunakan untuk melaksanakan kegiatan yang positif. Kalau di sekolah ini banyak kegiatan ekstra ini. Tadi sudah kegiatan ekstrakurikuler yang memberikan dampak positif bagi kalian. Ini ada pramuka, ada ekstra olahraga, seni dan seterusnya. Nah, silakan kalian aktif di situ sehingga waktu kalian itu betul-betul bermanfaat. Kemudian yang terakhir ini sangat penting sekali. Tanamkan dalam diri yang kuat dan katakan tidak pada narkoba. Nah, jadi yang paling utama itu kan dari diri kalian dulu. Diri kalian kalau sudah mengatakan oh tidak pada narkoba, maka pengaruh dari luar tidak akan bisa masuk pada diri kalian. Nih, jadi katakan tidak pada narkoba. Nah, itulah anak-anak materi yang saya berikan hari ini. Harapan saya kalian betul-betul memahami karena ini memang sangat penting bagi kalian agar kalian bisa menjadi anak yang baik,
kemudian bisa mengejar apa yang kalian cita-citakan. Anak usia SMP itu masa depannya masih panjang, jangan sampai terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, untuk mengakhiri materi kali ini, silakan nanti anak-anak menjawab pertanyaan yang saya berikan inilah. Yang pertama, ini pengalaman diri kalian saja ya. Apakah kamu pernah berteman dengan orang pengguna narkoba? Ya atau tidak, ini jawabannya. Pernah atau tidak. Kemudian yang kedua, apakah yang kamu lakukan jika ada salah satu teman kamu menggunakan narkoba? Ini kalau ada, kalau tidak ada ya strip saja. Yang penting ada jawaban tidak ada teman pengguna narkoba ya. Kemudian yang ketiga, upaya apa yang telah kamu lakukan agar tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba? Jadi misalnya, saya sudah taat beragama misalnya. Saya selalu memperhatikan nasihat orang tua dan seterusnya. Apa yang kamu lakukan silakan kamu tulis jawaban kalian melewati link berikut. Nah, nanti link saya kirim ke kelas masing-masing ya lewat koordinator. Ini biar kalian memudahkan untuk menjawab pertanyaan yang saya berikan. Demikian anak-anak materi hari ini. Saya kira cukup sekian, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.